Selamat datang di kelas program linear. Pada hari ini kita akan mempelajari pendekatan geometris pada masalah program linear. Kalian siap? Mari kita mulai. Jadi pada kegiatan belajar dari ini kita akan mempelajari terkait dengan pendekatan geometris pada masalah program linear. Ini nanti bisa dibaca, tapi materi kita kali ini masih sama dengan contoh soal yang pertemuan minggu lalu. Jadi seorang manajer di perusahaan dan seterusnya, tentunya kalian sudah membacanya dan kalian sudah belajar untuk di tahap memformulasikan. Jadi dari soal ini kita diminta untuk memformulasikan persoalan ke dalam bentuk umum pemrograman linear. Jadi dibuat ke model matematikanya. Nah dari situ diperoleh, sebelumnya kita harus memisahkan terlebih dahulu, yaitu satu yaitu piring, ini ada piring, jumlah piring yang sudah disebutkan tadi. Kemudian S2 adalah jumlah gelas yang sudah disebutkan tadi. Karena tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang maksimum, ini diperoleh dari soal ya, dari produksi piring dan gelas, maka kita harus menentukan yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 80 X1, X1 saja adalah piring, plus 100 X2, X2 adalah gelas. Ya. Fungsi tujuan ini diperoleh dari mana? Fungsi tujuan diperoleh dari laba per unit produk. Jadi laba per unit produk kan tertulis di situ, piringnya adalah 80 ini dalam rupiah dan gelasnya adalah 100 juga dalam rupiah per hari. Maka diperoleh 80 X1 ya kan, di sini 80 X1 plus 100 X2. Nah, itu adalah fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu isinya hanya memaksimumkan atau meminimumkan tergantung dari soalnya ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi kendala. Jadi fungsi tujuan itu hanya satu fungsi saja tergantung dari soalnya tadi. Terus selanjutnya adalah fungsi kendala. Di fungsi kendala adalah batasan-batasan yang membatasi fungsi dari tujuan. Di tabel yang pertama ini kita sudah ada batasan bahwa piring jumlah pekerjaannya hanya 1, kemudian gelas jumlah pekerjaannya hanya 2, kemudian hanya 40. Nah dari situ kita bisa menentukan untuk batasan pekerja diperoleh 1x1, sebenarnya ini cukup jenis x1, tapi saya tuliskan satunya supaya kalian tidak bingung tujuannya. Jadi 1x1 plus 2x2 ini diperoleh dari mana? Dari ini. Nah ini 1x1 yaitu 1 piring plus 2x2 yaitu 12. Persediaan per hari hanya 40 di pekerjanya ya, di jam pekerjanya. Maka karena persediaan per harinya maksimal itu 40, maka kita menggunakan tanda kali dari sama dengan maksimalnya kan 40, jadi harus kurang dari sama dengan 40, nggak boleh lebih dari itu untuk pekerja. Kemudian ada batasan lain yaitu tanah liat per unit produk ini. Batasan ini maka ketika dibuat dalam model matematika diperoleh persediaan tanah liatnya adalah 4x1 ya kan, kalau dilihat terbaris 4x1 plus 3x2. Maka di sini tulis 4x1 plus 3x2. Dilihat persediaan per harinya adalah 120, maka di sini batas atasnya adalah 120. Karena ini persediaan per hari maksimal 120, maka di sini tandanya juga kurang dari sama dengan ya, maksimalnya 120, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan 120, harus di bawah 120 atau maksimal sama dengan 120. Kemudian syarat non negatif ini pasti, jadi harus dituliskan, tidak boleh tidak dituliskan, yaitu x1 lebih dari sama dengan 0, x2 juga lebih dari sama dengan 0. Dari ini itu lebih dari sama dengan, jadi kita harus masukkan di lebih dari sama dengan 0, 2 nya juga
lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti diperbaiki kembali bahwa syarat non negatif, karena non negatif tidak negatif maka dia harus positif. Karena positif maka X1 nya harus lebih dari sama dengan 0, X2 nya juga lebih dari sama dengan 0, supaya tidak ada nilai yang negatif. Dan nanti seperti apa kita bahas di belakang. Setelah fungsi kendala ini terpenuhi, ya, jadi nanti ini diperbaiki ya. Oke, saya mohon maaf ketika ada kekeliruan. Terus, nah ini di sini kita mencoba membuat grafiknya lebih dahulu. Membuat grafik dengan cara membuat tabel seperti ini. Di sini ada fungsi kendala, titik potong terhadap fungsi dan titik potong ini. Fungsi kendala yang pertama adalah X1 plus 2X2 sama dengan 40. Ini diperoleh dari sini. X1 plus 2X2, di sini kan kurang dari sama dengan 40. Karena kita bertujuan untuk membuat grafik, maka X1 plus 2X2 sama dengan kan dulu saja, supaya mudah dalam pembuatan atau penghitungan titik potongnya. Dibuat sama dengan dulu tidak masalah. Ya kan? Setelah dibuat sama dengan 40, maka kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ketika kita ingin membuat titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya kita nolkan. Ya, kita tulis Y-nya 0 ini. Ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Di fungsi X1 plus 2X2 sama dengan 40, maka ketemulah X-nya sama dengan 40. Ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Ketika kita ingin melihat titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. X-nya ini kita nolkan. Kita buat sendiri ya. Dari mana nolnya? Kita buat sendiri nolnya karena kita memerlukan titik potong terhadap sumbu X ataupun Y. Ketika kita ingin menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi ini, ya, persamaan ini. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 2X2 sama dengan 40, maka X2-nya sama dengan 20. Oke, hal itu sama dilakukan di fungsi kendala yang kedua, yaitu 41 plus 2 sama dengan 120. Kita tuliskan di sini, kita buat tanda sama dengan terlebih dahulu supaya mudah dalam menentukan titik potongnya. Jadi ketika ditanya dari mana tiba-tiba muncul tanda sama dengan, itu kita yang membuatnya supaya mudah menentukan titik potongnya. Sama dengan tadi, ketika titik potong kita ingin melihat titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya kita buat 0. Ya kan? Kita buat sendiri Y-nya 0, langsung kita buat 0. Ketika Y-nya 0, anggaplah ini Y-nya 0, maka tinggal persamanya 4X sama dengan 120, maka X-nya ketemu nilai 30. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kita buat 0. Ketika X-nya kita buat 0, maka ini nilainya juga 0. Persamaannya tinggal 3X sama dengan 120, maka X2-nya sama dengan 40. Oke, jadi kita telah memperoleh titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y dari dua persamaan tersebut. Kemudian kita membuat grafiknya, ya kan? Grafiknya kita buat dengan bantuan GeoGebra supaya lebih mudah. Tapi sebenarnya ketika sudah menemukan titik potongnya, kita juga akan mudah membuat grafiknya. Contohnya saya buatnya secara manual. Jika manual, maka untuk fungsi yang pertama X plus 2 X1 plus 2X2 sama dengan 40 ini kan garis yang hijau. Saya bedakan antara hijau dan biru. X1 atau X1 ini mewakili X, X2 ini kita anggap sebagai mewakili Y dalam grafik sumbu koordinat X dan Y. Nah, kita masukkan saja yang untuk fungsi yang pertama ini, yaitu X-nya 40, Y-nya 0. Maka X-nya, kita buat X-nya dulu, titiknya 40, berarti titiknya di sini. Kemudian Y-nya 0, berarti titiknya di sini. 40,0 titiknya di sini.
Kemudian masih dalam fungsi yang pertama, persamaan yang pertama, titik potong terhadap sumbu y adalah 0,20, maka x-nya ini 0, y-nya berarti y itu kan naik atau turun, y-nya positif, y-nya 20, maka y-nya di titik 20. Berapa koordinat titik ini? 0,20. Koordinat titik selalu memuat x dan y. Ya, jadi pasti ada x-nya, ada y-nya. Nah, kemudian dari titik 40,0 dan 0,20 kita itu cara membuat secara manual. Lalu bagaimana untuk yang persamaan kedua? Persamaan kedua juga sama. Ini kita buat seperti ini. Nah, saya akan contohkan bagaimana pengaplikasiannya di GeoGebra. Kita akan, ini adalah tampilan awal dari GeoGebra, semoga kalian bisa membukanya, ya kan? Nah, ini bisa digeser-geser, ya. Ketika posisi ini kursor berada di sini, ini pilihannya ada move bisa digeser, ya kan? Kalau kesulitan kok nggak bisa digeser, itu tinggal klik di sini, ada pilihan move. Nah, ketika ingin zoom in, zoom out, kalau kalian pakai mouse, tinggal digerakkan mouse-nya, zoom in, ini zoom out, membesarkan dan mengecilkan. Oke, kita masukkan di sini. Kita bermainnya di GeoGebra di bagian ini. Kita masukkan inputnya adalah tadi x1 kan plus berapa tadi ya? 2x sama dengan 40. Nah, sama dengan 40 kita enter. Sorry, ini harusnya adalah ini. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan garis dari x plus 2y sama dengan 40, maka perpotongannya ada di titiknya 40,0 dan titik satunya adalah 0,20. Kemudian kita masukkan persamaan garis yang kedua, yaitu 4x plus 3y sama dengan 120. Bentar. Nah, ini adalah yang kedua ini. Ini tampilan di sini ya. Nah, yang biru ini ada muncul x plus 2y, berarti ini untuk yang persamaan pertama. Ini adalah yang kedua adalah 4x plus 3y, ini adalah persamaan garis kedua. Nah, di sini kan muncul perpotongannya. Untuk garis yang kedua 4x plus 3y, titiknya di mana? 30,0, x dulu selalu disebut dari y, x-nya 30, dari y, y-nya turun, x itu kanan kiri, x-nya 30, y-nya dia tidak naik, tidak turun, berarti y-nya 0. Maka titiknya ada di 30,0. Satunya titiknya di sini, di garis ini kan, titiknya berada di sini. Berapa koordinat titik ini? X-nya kanan kiri ada enggak? Oh tidak, dia tetap ada di 0. Terus y-nya naik turun, naik 40, jadi koordinatnya x 0 di 40, ya kan? Nah, kita coba zoom in, percepat. Nah, setelah ini kita dapat melihat beberapa perpotongan, ya kan? Perpotongan antara garis 4x plus 3y dengan 20 dengan garis kedua x plus 2y sama dengan 40. Perpotongannya di sini. Nah, ini berada di titik berapa? Kita zoom in lagi, kita percepat. Nah, kita percepat, nanti akan muncul. Nah, ketika kita ingin menandai ini, maka kita klik bagian ini, klik dengan bagian A ini, titik pada huruf A-nya, kita pilih yang intersect, perpotongan irisan, ya kan? Kemudian kita klik di sini. Nah, pas di titik ini muncul di sini baru, yaitu 24,8. Ya, kita kembalikan dulu biar bisa dipindah-pindah. Nah, jadi ini adalah tampilannya, yaitu di perpotongannya di titik 24,8. Nah, sekarang kita
kembali ke yang ini, ya kan? Jadi titik ini perpotongannya tadi sesuai dengan GeoGebra adalah 24,8. Nah, kemudian kita lanjut dari grafik di atas, dari 1 yaitu X1 plus 2X sama dengan 40 dan dari 24X sama dengan 120. Dengan menggunakan metode titik ekstrim, setelah menentukan titik terluar. Titik-titik terluar itu yang mana? Titik-titik yang membuat grafik itu menjadi suatu bidang. Inilah titik-titik yang terluar, perhatikan. Karena tadi kita punya syarat non negatif, yaitu X-nya harus positif atau lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus positif lebih dari sama dengan 0, maka titiknya yang pertama adalah 0,0 ini ya, 0,0 ini pasti. Kemudian kita ke sini bergeser ke kanan, di sini ada titik 30,0 ya. Kita cari titik yang membuat suatu bidang ini di dalam ya, di dalamnya 30,0 bukan yang 40 ya kan, karena tadi adalah sebenarnya fungsinya adalah kurang dari sama 30,0. Kemudian kita ke atas, di sini ada perpotongan, tapi perpotongannya adalah 24,8. Kemudian kita ke garis yang biru, di sini perpotongan 0,20 ya. Jadi bidangnya yang ini 0,030,0 24,8 dan yang terakhir 0,20. Maka diperoleh titik-titiknya adalah 0,0, 30,0, 24,8 dan 0,20. Nah, dalam tabel ini kita akan menghitung fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 80 X1 plus 102. Kita masukkan ketika X-nya 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, maka rubah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya sama dengan 0. Untuk yang titik kedua 30,0, maka X-nya kita ganti dengan 30, maka diperoleh Z-nya 24. Untuk titik 24,8, maka X-nya diganti 24, Y-nya diganti dengan 8, diperoleh dari itu 720. Dan yang terakhir, titik terakhir 0,20 diperoleh X-nya itu 0, Y-nya 20 diperoleh Z-nya sama dengan 2000. Dari tabel tersebut diperoleh hasil tertinggi adalah Z, yaitu 2720. Ini adalah tertingginya. Dibandingkan, dilihat ini 0, ini 2400, ini 2720, ini 2000. Tertingginya 2720 pada titik X sama dengan 24 dan Y sama dengan 8. Dari situ kita bisa menentukan, oleh karena itu untuk memperoleh keuntungan maksimum dari produksi piring dan gelas, maka hendaknya manajer membuat X-nya tadi yaitu atau X1-nya adalah piring, yaitu 24 piring, dan X2 atau Y-nya itu sama dengan 8 dan 18 dengan laba maksimum sebesar Rp2.720 per hari. Nah, itu dia materi kita di kelas program linear hari ini mengenai pendekatan geometris pada masalah program linear. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya.